Kembali di Sindo Siang, pemirsa, polisi telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka aksi kerusuhan akhir Agustus lalu. Dari 959 orang itu, 295 diantaranya adalah anak-anak. Hal tersebut disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono, dalam konferensi pers penanganan dan penindakan pasca kerusuhan Agustus pada sore kemarin. Dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Polri telah menetapkan 959 tersangka. 295 diantaranya merupakan anak-anak usia pelajar. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di tingkat Bareskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Para tersangka dijerat dengan berbagai macam pasal, mulai dari penghasutan, ujaran kebencian dan berita bohong, penganiayaan hingga pengerusakan. Sejumlah barang bukti juga disita oleh kepolisian saat aksi unjuk rasa. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini Polri telah menangani 246 laporan polisi. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Sementara pemirsa, terkait mastermind alias otak kerusuhan dan penyandang dana aksi anarkis, Polri mengaku sudah mengantongi nama namun masih harus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Juga masih terus berjalan terkait temuan-temuan yang ada di wilayah yang tadi disampaikan. Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan. Ada beberapa daerah yang memang didapatkan adanya pendana ataupun aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian. Artinya proses pembuktian bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana saat ini. Pemirsa, 295 remaja yang menjadi tersangka dalam kerusuhan di sejumlah daerah di tanah air menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI akan memantau proses penegakan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana di situ diatur bahwa anak hendaknya diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dipisah tentu dari orang dewasa, dan juga dilindungi identitasnya. Tetap juga diupayakan pemenuhan hak dasar, dan dalam proses persidangan tentu ada pendampingan kepada anak-anak ini.
Ketika bicara tentang anak dalam kaitannya dengan pelibatan aksi di sini, tentu kita melihat bahwa anak ini memang kelompok yang sangat rentan, karena anak-anak cenderung memiliki filter yang lemah untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang positif, yang negatif, apakah aksi ini sudah mengarah pada anarkis atau dan lain sebagainya. Apalagi mengingat kalau kemarin dalam pengawasan KPAI kita melihat dugaan keterlibatan anak ini sebagian karena solidaritas antar teman, ajakan dari senior, ajakan dari alumni, termasuk provokasi dari media sosial, termasuk juga ada dugaan mobilisasi. Ini beberapa hal yang membuat anak-anak kemarin terlibat. Nah, tentu kami berharap kita tidak hanya fokus pada penanganannya gitu ya, kepada anak yang sudah diamankan ini, tetapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana upaya Pemirsa, hampir 300 anak usia sekolah terlibat dalam kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Bagaimana anak-anak di bawah umur ini bisa terlibat dan sejauh mana penanganannya? Berikut dialog bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional Ida Utari dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Silvana Apitulei yang dipandu bersama saya, Kevin Pakan. Polri itu menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan alat bukti itu sudah cukup. Sehingga kalau kita mempertanyakan apa, tentu saja masing-masing berbeda. Karena ini kan banyak jumlahnya, tentu saja masing-masing berbeda. Ada peran di mana, tadi kan ada penghasutan, kemudian pelaku pelemparan, dan sebagainya, pembakaran, dan sebagainya. Jadi itu alat buktinya pasti saya meyakini bahwa penyidik sudah mendapatkannya. Dan itu menjadi tugas Kompolnas juga untuk mengawasi apakah dalam menetapkan tersangka itu memang sudah terpenuhi. Itu tugas kami sebenarnya. Jadi tugas kami itu mengawasi kinerjanya penyidik gitu. Itu Mas Kevin. Baik. Mengawasi kinerja penyidik. Tapi bagaimana Kompolnas ini menilai proporsionalitas penetapan itu terhadap prinsip the best interest of the child? Ya, itu benar bahwa kami Kompolnas ini sudah turun ke lapangan. Sejak awal, sejak kasus ini meledak, artinya muncul, maka sudah dibagi ya, kita kemana, saya kemana, Cak Anam kemana, Pak Ses kemana, Pak Pardi, dan semua komisioner itu sudah dibagi beberapa tempat. Khususnya yang tempat yang besar-besar ya, termasuk di Sulsel itu. Sehingga kita mengetahui bagaimana sih proses penyidikannya, penyelidikannya maupun proses-proses sampai ditingkatkan kepada penyidikan itu. Nah, untuk kasus anak ini kami juga menekankan kepada penyidik itu harus mengacu kepada perlindungan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum kalau dia ditetapkan sebagai tersangka itu mereka adalah korban juga gitu loh. Kalau pelakunya anak maka dia akan juga menjadi korban. Ini yang menjadi garis highlight kami kepada para penyidik. Oleh karena itu dari PPA selalu dilibatkan untuk penanganannya. Itu Mas. Baik, saya mau ke Ibu Silvana. Ada 295 anak sebagai tersangka, hampir 300. Tanggapan KPAI seperti apa? Ya, yang pertama tadi dalam rangka polisi menangani anak-anak yang ditersangkakan ini, kami tentu terus berharap penegak hukum menggunakan Undang-Undang SPPA. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Ida. Nah, tetapi KPAI sebagai bagian dari tim independen pencarian fakta kasus kerusuhan Agustus September tahun 25 ini punya kepentingan yang jauh lebih besar.
yaitu kami berharap penegak hukum bukan hanya berhenti di anak-anak yang menjadi operator lapangan. Tadi saya dengar memang ada beberapa modus, yaitu ada 6 modus. Apakah ke-6-6-nya itu dilakukan oleh 200-an lebih anak ini, kurang terlalu jelas tadi saya dengar, tetapi anak-anak ini kan yang bergerak di lapangan, dan kami juga mendapatkan informasi dari anak-anak yang berhasil kami wawancarai. Anak-anak itu bukan yang termasuk 295 ini ya, yang sudah dipulangkan pada tanggal 26 Agustus dan 29 Agustus. Nah, setelah diperiksa oleh polisi kurang dari 1 kali 24 jam waktu itu. 24 jam. Ya, nah dari anak-anak ini kami mendapatkan informasi mengenai bagaimana mereka diajak ya. Jadi dalam terminologi kami dimobilisasi dan digerakkan untuk tiba di titik-titik tertentu. Nah, dari sini